Ustadz, apa hukum tahlilan di rumah orang mati? Bismillah, tahlilan di rumah orang yang mati ya. Ya. Tentu saja ini banyak mungkin kita temukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tapi sebelum masuk ke situ, tentu sebagai seorang muslim kita semestinya dan seyogyanya menjadikan asas perbuatan kita ya atau pondasi aktivitas yang kita lakukan itu ya berdasarkan pada apa yang merupakan sunnah dan ajaran Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena tentu kita semua bersama-sama meyakini bahwasanya yang selamat, yang baik adalah apa yang telah diajarkan oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam atau apa yang diisyaratkan oleh beliau kepada kita. Lalu yang kedua bahwasanya amalan ibadah ya ibadah hukum asalnya adalah tidak boleh kecuali ada dalil yang menunjukkan atau mendukung kebolehannya. Beda halnya dengan muamalah yang hukumnya hukum asalnya adalah mubah sampai ada yang mengharamkannya. Nah, perkara tahlilan ini ya, tahlilan ini adalah satu perkara atau satu perbuatan yang dilakukan ya sebagian masyarakat kita ya ketika ada yang meninggal dunia. Ya, maka dibuatlah kegiatan acara-acara untuk ramai-ramai atau mengenang kembali orang yang telah meninggal dunia ini. Maka dalam beberapa riwayat hadis Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, misalnya dari dari sahabat Jarir ibn Abdullah al-Bajali radhiyallahu anhu, beliau radhiyallahu anhu mengatakan, kunna nara al-ijtima'a ila ahli al-mayyiti wa siyanatihi siyanat at-ta'ami minan nayaha, ya, bahwa sesungguhnya kami melihat orang yang berkumpul-kumpul, kata beliau ya, berkumpul-kumpul di rumah orang yang mati ya, di rumah ahli mayit, lalu wasina'at at-ta'am, dan membuat makanan ya, membuat makanan ya, itu kata beliau termasuk dalam kategori meratap ya. Perlu dipahami kata atau kalimat beliau kunna ya, kunna nara, dahulu kami melihat ya, atau kunna nara, kami ini melihat dan berpendapat. Kami, kalau beliau mengatakan kami, berarti ini adalah satu hal yang telah disepakati oleh para sahabat ya, para sahabat, karena kunna itu kembali ya penjelasannya kepada para sahabat radhiyallahu taala anhum, sehingga membuat atau hadir dan membuat makanan pada atau di tempat orang yang meninggal dunia ini merupakan satu bentuk ratapan menurut beliau ya. Kemudian kalau kita melihat riwayat yang lain, misalnya ketika Ja'far paman dari Rasulullah SAW gugur pada satu peperangan ya, Abdullah bin Ja'far ketika menyampaikan kabar gugurnya bapaknya, maka Nabi SAW mengatakan, isna'u li ali Ja'far ta'aman faqad atahum amrun yushghiluhum ya, buatlah bagi keluarga Ja'far itu makanan, karena sungguh mereka telah ditimpa dengan sesuatu yang ya, musibah itu juga merupakan satu hal yang menyibukkan mereka. Artinya gini, seorang yang tertimpa musibah, keluarganya meninggal dunia ya, maka semestinya kitalah yang membawakan makanan untuk mereka, bukan mereka yang membuatkan makanan untuk kita, karena cukuplah bagi mereka musibah yang sedang menimpa mereka saat itu. Nah, tentu saja dari dalil-dalil yang kita sebutkan ini ya, dalil-dalil yang telah kita sebutkan ini, atau sebelumnya kita sebutkan lagi satu riwayat dari Ibnu Abi Syaibah. Beliau berkata, qadima Jarir
ala Umar faqala hal yubahu qablakum alal mayyit. Beliau mengatakan seperti itu. Ada percakapan antara mereka ini tentang bolehkah seorang membuat makanan atau menghadiri tempat-tempat memakan makanan yang dibuat khusus untuk orang-orang yang sudah meninggal itu. Maka dalam percakapan ini akhirnya disebutkan bahwa apa yang dilakukan itu membuat makanan itu masuk dalam kategori meratap. Oleh karena itu kalau kita mau melihat secara umum, bahkan dalam beberapa riwayat madhab Syafi'iyah disebutkan bahwa hal-hal seperti ini adalah suatu hal yang tidak dibolehkan juga dalam madhab-madhab yang lainnya. Artinya ada ajaran yang sudah diajarkan oleh Nabi SAW kepada kita, maka sebaiknya kita mencukupkan diri dengan apa yang telah diajarkan Nabi SAW tersebut. Jangan keluar dari koridor yang sudah diajarkan oleh Nabi SAW, karena tentu mengikuti sunnah beliau itu jauh lebih baik, jauh lebih afdal ketimbang membuat sesuatu hal mungkin nampaknya besar, tetapi faktanya adalah menyelisihi apa yang Nabi SAW perintahkan. Wallahu a'lam.